Halo semuanya, di sini dengan Samuel kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh terpenting dalam peristiwa proklamasi, yaitu Bapak Sayuti Milik. Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal sebagai Sayuti Milik dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dia adalah suami dari Surastri Karma Trimurti, seorang wartawati dan aktivis perempuan di zaman pergerakan dan zaman setelah kemerdekaan. Beliau dilahirkan di Sleman tanggal 22 November tahun 1908. Orang tuanya bernama Abdul Muin alias Parto Prawito dan Sumilah. Dalam biografi Sayuti Milik disebutkan pendidikan beliau dimulai dari sekolah Ongkoloro, SD, di Srowolan Solo hanya sampai kelas 4 dan kemudian dilanjutkan di Yogyakarta. Sejak masih muda, beliau merupakan penulis yang mampu membuat Belanda merasa terganggu. Kisah hidup Sayuti Milik juga diwarnai dengan penahanan berkali-kali oleh Belanda. Beliau juga pernah dibuang di Bovendigul, tahun 1927 sampai tahun 1933, karena dianggap terlibat dengan PKI oleh Belanda. Selama 1 tahun beliau juga pernah ditawan dan dipenjara di Singapura. Pada tahun 1937 beliau pulang ke Jakarta namun dimasukkan ke sel di Gang Tengah hingga 1938. Beliau juga mendirikan koran Pesat di Semarang yang segala bagian redaksi hingga percetakan dan penjualan beliau kerjakan sendiri bersama istrinya. Namun mereka tetap tidak terlepas dari pengasingan. Selama menerbitkan koran tersebut, Sayuti Milik atau istrinya bergantian keluar masuk penjara dan pengasingan. Hal itu dikarenakan tulisan mereka yang tajam dan kritis. Pada kependudukan Jepang, tepatnya Putra didirikan, atas bantuan Bung Karno, Sayuti Milik dan istrinya dapat bersatu kembali. Selain aktif dalam dunia jurnalis, Sayuti Milik juga menyebutkan bahwa dirinya juga menjadi anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sayuti Milik merupakan pemuda ataupun golongan tua yang sangat mendukung segera diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Penculikan tersebut bertujuan untuk meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta segera menyatakan kemerdekaan Indonesia, ketika Jepang sedang kalah dari sekutu. Setelah terjadi kesepakatan, akhirnya naskah proklamasi dirumuskan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di rumah Laksmana Muda Maeda. Biografi Sayuti Milik menyatakan bahwa dirinya dan Sukarni menjadi saksi dan membantu mereka dalam merumuskan proklamasi. Atas usul Sayuti Milik juga proklamasi ditanda tangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Demikianlah video singkat biografi sang penulis proklamasi, Sayuti Milik. Semoga video yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran. Mohon maaf jika ada salah kata.